Baik, selamat bertemu kembali di sesi kita adalah sekarang hari ini kita akan membuat atap, mohon maaf, kuda-kuda untuk atap. Setelah kemarin kita di sini sudah membentuk banyak komponen-komponen arsitektural, termasuk di dalamnya di sini ada dinding, ada rem, ada tangga, kemudian ada railing dan lain sebagainya. Sekarang di sini kita akan membuat atap, di mana atap ini nanti akan kita gunakan atap baja atau kuda-kuda baja, gitu ya. Mungkin sebagian ada banyak yang bertanya kenapa kok kuda-kuda baja ini kok tidak masuk ke dalam maksudnya tidak masuk ke dalam rangkaiannya struktural. Ini memang ada penjelasannya karena memang rangka atap ini merupakan bagian kalau di dalam Revit merupakan bagian dari komponen-komponen arsitektural, bukan sebagai komponen struktural utama, gitu ya. Sehingga di sini dia harus masuk ke dalam komponen arsitektural dan harus diinputkan dari template arsitektural, meskipun dia posisinya adalah kita inputkan dari arsitektural, tetapi di dalam faktanya dia sebenarnya adalah komponen-komponen struktural, meskipun dia adalah komponen struktur yang bukan penyangga struktural utama, ya. Nah, kita tunggu sebentar, ini dia ada sesuatu. Baik, nah ini tampilan. Dari tampilan ini adalah tampilan untuk visual style-nya adalah kita menggunakan visual style realistik. Akan saya rubah ke wireframe. Mungkin juga tidak wireframe 100% ya. Jadi kalau wireframe mungkin nanti kita juga akan sedikit kesulitan untuk melihat titik-titiknya, di mana kita harus bisa mengakomodasikan di mana letak atap dan lain sebagainya. Kita akan coba nanti dengan hidden line, tetapi di hidden line ini kita coba ke graphic display, kemudian kita pakai transparency sebesar 50%, so it's much be a little bit better. Jadi sedikit lebih baik ya, karena tidak seperti wireframe begitu. Di sini kita masih sedikit mendapatkan bayangan dan lain sebagainya. Nah, baik, supaya kita bisa mengerjakan atap, kita akan coba lihat ke atap. Nah, kalau ini adalah atap yang ada di sini, ini adalah level atap, tapi di sini adalah level atap untuk atap yang ada atap yang di bagian atas. Di sini, mohon maaf, ini adalah atap yang di bagian atas, sehingga ini adalah bagian untuk membuat atap yang di atas. Sementara untuk bagian yang ada di bawah, kita coba ke lantai 4 begitu. Nah, ini ada bagian untuk membuat atap yang ada di sana. Untuk memastikan, kita akan mencoba melihat dari salah satu section, yaitu di sini adalah section yang sudah dibuat. Kita akan lihat di sini. Oke, kita coba ganti ke hidden line di sini. Nah, di sini ternyata untuk atap dia berada di lantai 4 begitu ya, di lantai 4 untuk atapnya. Jadi nanti kita akan sedikit naik, kita naikkan. Nah, juga di sini juga lantainya adalah base offsetnya juga ternyata diturunkan ya. Jadi nanti dari sini ke sana begitu ya. Oke, oh ini basic roof ini.
Ya. Oke. Pitch. Ya. Oke. Nah, kita akan coba satu dulu. Nah, sebelum kita kita meletakkan atap ini, pertama kita akan memasukkan elemen-elemennya, masukkan elemen yang akan kita gunakan dalam atap. Nah, kita gunakan di sini adalah insert, family, kemudian kita masuk ke structural framing, kita masuk ke steel, dan kita masuk ke M double angle, L double angle. Oke. Kita buka. Kemudian di sini kita legs equal, space kita pakai 9, dan kita pakai di D-nya adalah kita pakai 63, B-nya juga 63,5, dengan tebalnya adalah 6,4. Oke, kita pilih ini dan kita oke. Nah, setelah kita insert, sekarang dari kita akan menginsertkan satu bentuk kuda-kuda, begitu ya, satu bentuk kuda-kuda di lantai 4 ini. Dan nanti kita akan melihat bagaimana dia akan kita modifikasi seperti bentuk atapnya. Nah, kita akan lihat dulu jarak dari kuda-kuda ini adalah 4,25. Baik, kita akan, nah ini kita lihat sekarang dalam menginputkan kuda-kuda ini, kita sebenarnya justru masuk ke dalam tab structure dan truss di sini, oke? Nah, di sini kemudian diberikan satu pop up di mana kita belum ada family truss sama sekali yang bisa kita gunakan, maka kita kemudian akan harus menginputkan terlebih dahulu. Oke. Balik lagi, kita akan lihat structural truss. Saya akan menggunakan hoe atau pred, gitu ya. Hoe atau pred, saya akan pilih dua-duanya. Nanti bisa kita modifikasi. Open. Nah, kemudian di sini mungkin kita akan kita akan coba contoh dulu dari hoe. Kemudian kita edit, kita duplicate standar. Kita berikan nama model kedua, gitu ya. Nah, di sini kemudian untuk structural framing type kita lihat di sini ada double angle. Kita ganti seluruhnya. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, untuk meletakkan kuda-kuda ini kita cukup menempatkan seperti ini, 1 ke 2. Oke, maka di sini kemudian kita akan lihat jenis kuda-kudanya sudah akan terbentuk. Kalau kita lihat di 3 dimensi, nah kita akan melihat kuda-kudanya sudah menjadi semacam ini ya. Nah, ini ada sedikit yang perlu harus kita sesuaikan karena bentuk kuda-kudanya ini adalah kuda-kuda yang belum seperti yang kita maksudkan, gitu ya. Maka untuk membuat ini kita akan membuat satu potongan terlebih dahulu untuk melihat seperti apa bentuk kuda-kudanya. Oke, section 3. Kemudian di sini saya ganti medium. Nah, dia ternyata memang bergeser dari sini ke sana, begitu ya. Maka ini kemudian perlu kita sesuaikan pergeserannya sampai ke sini. Nah, titik kuda-kudanya juga sampai di sini. Oke, kita lihat di section 3. Nah, oke, ini kemudian ternyata dia naik ya. Kita sesuaikan di sini supaya dia 0 dan 0. Kita apply. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah
kita kemudian menempatkan agar si kuda-kuda ini tepat ada di sana. Maka kemudian caranya adalah kita pilih attach top and bottom, kita pilih kuda-kuda ini satu. Oke, saya ulangi dulu. Oke. Nah, ini agak ya. Oke. Sebentar, kita coba ini kita edit edit truss, atau kemudian sebenarnya sering bisa kita sebenarnya bisa kita beginikan, tetapi mestinya bisa double kiri kanan ya, double kiri kanan. Baik, kita akan coba ke edit family. Oh, sorry, bukan edit family ya, edit truss. Edit profile. Saya harus edit profile. Oke, top chord. Saya akan pilih top chordnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke. Oke, ini dan ini, di sini dan di sini. Kemudian yang di atas ini akan saya hapus dan kemudian saya kiri dengan ya, itu ya. Nah, ini adalah bentuk kuda-kuda yang bisa kita buat sebenarnya. Nah, hanya di sini kemudian kalau kita melihat bentuk kuda-kuda yang semacam ini adalah bentuk kuda-kuda yang menurut kita kurang ya. Nah, kita perlu untuk mengubah lagi. Kemudian kita edit profile. Bisa kita edit profile sebenarnya. Kita pilih yang ada di sini. Oke, 1, 2, 2 dan 3. Oke. Satu, dua, dan 3. Oke. Ya, cukup meyakinkan sebenarnya. Tetapi di sini kita juga perlu sedikit untuk merubah, beberapa ada yang perlu dirubah supaya tidak terlalu tinggi, begitu ya. Dan kita rubah yang bottom chord. Yang bottom chord kita rubah. Oke. Akan kita rubah supaya dia lebih kecil. Ya. Oke, kita klik OK dan here we go. Nah, jadi kita sebenarnya bisa merubah bentuk kuda-kuda ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semuanya bisa kita inputkan dengan baik sebenarnya. Meskipun yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah lebih kepada kehati-hatian untuk menempatkan atau membentuk namanya kuda-kuda ini persis seperti yang kita inginkan, gitu ya. Coba ke edit profile sebentar. Oke.
here we go. Juga sama. Oke, here we go. Dan klik oke. Nah, so inilah cara kita untuk menempatkan kuda-kuda di dalam di dalam struktur kita, begitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita kemudian untuk yang ada di atap, kita kemudian bisa lakukan semacam copying atau kita salin seperti biasa, begitu ya. Nanti akan kita lihat ada masalah apa, begitu. Yes, nah inilah cara kita untuk menempatkan atap di dalam desain kita.